Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Man Alor bersama saya Firsa Ramadhani Bayi. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai proses penerimaan peserta didik baru Man 1 Alor tahun ajaran 2023-2024 yang sudah pastinya membuat teman-teman sekalian penasaran nih. Bagaimana sih cara mendaftarkan diri sebagai siswa Man Alor? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menemani saya berbincang-bincang pada hari ini, yakni Pak Farhan Apetato, selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Man Alor tahun ajaran 2023-2024. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu Amin. berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke Pak, yang kita ketahui bahwa pendaftaran sudah dibuka pada tanggal 2 Mei sampai 20 Juni ya Pak. Iya. Bagaimana sih cara pendaftarannya dan apa saja syarat-syaratnya? Baik, untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024, Man 1 Alor memiliki dua jalur, dua tahapan. Yang pertama jalur prestasi dan yang kedua jalur umum. Jalur prestasi ini kita fasilitasi anak-anak yang memiliki kemampuan akademis, yang memiliki sertifikat-sertifikat keikutsertaan dalam KSM atau kompetisi sains madrasah maupun OSN. Yang terpenting adalah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan akademis seperti itu yang kita prioritaskan mereka masuk pada jalur prestasi. Kemudian jalur umum ini dibuka secara umum bagi seluruh lulusan baik madrasah sanawiyah maupun sekolah menengah pertama dengan beberapa persyaratan yang memang kita syaratkan. Apa saja itu? Untuk persyaratan yang jelas bahwa kita menerima siswa lulusan MTS maupun SMP dibuktikan dengan memiliki ijazah. Bagi yang barusan tamat itu mungkin mereka bisa memberikan menyerahkan surat keterangan lulus dari sekolah atau madrasah sebelumnya, kemudian bisa melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran. Kemudian kalau yang bagi siswa yang pernah menerima manfaat dari PIP bisa menyeratkan kartu Indonesia Pintar untuk kita usahakan bisa didapatkan di jenjang aliyah untuk program PIP-nya. Oh, kalau misalnya seorang peserta didik tuh belum dapat ijazah, itu bagaimana Pak? Bagi mereka seperti tadi yang saya sampaikan yang belum memiliki ijazah bisa menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah, dan juga kalau memang belum ada surat keterangan lulus bisa membuat surat keterangan telah mengikuti ujian yang ditandangi cap oleh kepala sekolah atau kepala madrasah masing-masing. Oke, kalau soal biaya pendaftaran nih Pak. Oh iya. Kalau yang saya dengar-dengar nih katanya biaya pendaftaran Man Alor nih lebih mahal dari sekolah-sekolah lain. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya sih sebenarnya Madrasah Aliyah Negeri Alor ini masih lebih murah sebenarnya ya, karena biayanya cuma kisaran 1.200.000 untuk pendaftaran siswa baru. Itu pun untuk kita manfaatkan dalam pembelian kaos olahraga, kaos love madrasah, I love madrasah, baju I love madrasah, maupun sudah dilampirkan sudah disisipkan dengan pembayaran iuran komite selama 3 bulan. Mungkin ini masih kita rapatkan untuk biaya pendaftaran ini mungkin sekitaran 1.210.000 atau mungkin sekitar itu, Pak. Kalau sudah mendaftar nih, apakah seorang peserta didik itu cuma berdaftar langsung bisa jadi siswa Man Alor atau ada tahapan-tahapan lain? Oh iya, baik. Untuk calon siswa yang berkehendak mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri Alor,
memang untuk tahap jalur yang mengikuti 2 jalur tadi, jalur prestasi, mungkin seleksi berkas. Kita seleksi berkas, berkas akademik apa yang pernah ada, sertifikat-sertifikat kelompaan dari KSM, OSN, dan mungkin dari instansi-instansi tertentu yang membuka lomba-lomba akademik. Itu nanti kita seleksi berkas, itu untuk di jalur prestasi. Sedangkan untuk jalur umum, kita memiliki tes pemetaan baca tulis Al-Quran. Nah, jadi memang semua calon peserta didik baru di madrasah itu kita berikan seleksi untuk pemetaan baca tulis Al-Quran. Di sini maksudnya kita mau mengetahui beberapa anak yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata atau yang buta sama sekali, atau yang sudah lancar, atau bahkan yang sudah pada level sampai menjadi qori dan sebagainya. Itu nanti akan kita seleksi pada saat pengembalian formulir mulai dari tanggal 9 Juni sampai 20 Juni. Oke, yang tadi Bapak bilang pemetaan tulis Al-Quran ya Pak? Ya, itu tuh dikhususkan untuk tes umum punya atau tes akademik punya juga gitu? Secara umum memang semua, karena calon siswa baru nanti tetap akan kita seleksi, bukan tes sebenarnya, hanya pemetaan. Kita mau untuk memetakan, karena madrasah ini kan ciri khas Islam dengan ciri khas Al-Quran, bahasa Arab. Jadi memang kita harus tahu sejauh mana kemampuan anak membaca Al-Quran. Dari pemetaan itulah yang kemudian kita programkan. Bagi anak-anak yang masih terbata-bata, anak yang masih bacanya mungkin masih ikro, belum, tetap nanti kita akan berikan bimbingan. Ada salah satu kegiatan ekstra kita, yaitu ekstra keagamaan. Salah satunya adalah memberantas buta baca dan tulis Al-Quran. Oke, untuk matsama nih Pak, ya. Itu tuh apa saja yang harus dibawa seorang peserta didik? Baik, matsama sendiri itu kan masa ta'aruf dan syiarnya untuk siswa madrasah. Jadi dalam matsama ini untuk kali ini kita memang fokus kepada internal. Mungkin kita lebih banyak menguatkan di bidang tata tertib siswa. Nanti akan ada sosialisasi visi dan misi madrasah ke depan. Kemudian program-program andalan tetap kita sosialisasikan bagi anak-anak yang mau ikut robotik, yang anak yang mau ikut elektronika, maupun yang mau ikut menjahit. Itu program-program keahlian ya, yang kita bekali bagi siswa. Kemudian dalam matsama insya Allah nanti akan ada, sebagaimana proyek besar Kementerian Agama, akan ada materi moderasi beragama. Kita hadirkan ulama, kita hadirkan para kiai yang mumpuni dalam bidang moderasi agama. Terima kasih Bapak telah memberikan informasi sedikit tentang PPDB di Man Alor. Demikian teman-teman, itulah beberapa informasi mengenai PPDB Man Alor tahun ajaran 2023-2024. Bagi teman-teman yang ingin menjadi keluarga besar Man Alor, jangan lupa siapkan fotokopi surat keterangan lulus atau ijazah, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte kelahiran. Dan bagi peserta didik yang memiliki kartu PIP, jangan lupa siapkan juga. Saya Firsa Ramadhani Bayi, siap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.